Baik, ibu-ibu dan bapak sekalian, sesuai dengan agenda, maka saya akan memberikan seperti apa yang saya telah posting di WhatsApp Group ya. Kita akan sedikit menganalisa aspek-aspek yang harus kita perhatikan menjelang pemilu ini. Lalu tentunya sektor saja yang harus kita perhatikan menjelang pemilu. Nah, ini saya kira calon-calon kita ya. Nah, saya tidak tahu memilih yang mana, saya juga tidak tahu Anda akan yang memilih yang mana. Tapi yang pasti mereka ini kan nanti kemungkinan kebijakannya berbeda-beda. Jelas ini telah Anda sekalian juga mungkin ada yang mengikuti debat mereka ya. Nah, mudah-mudahan Anda juga mengikuti program-program mereka yang akan mereka lakukan. Karena dari program-program sebetulnya Anda juga bisa langsung sedikit menganalisa bagaimana kebijakan misalnya jika nomor satu menang, nomor dua menang, nomor tiga menang, kebijakannya arahnya kemana disesuaikan dengan apa yang mereka presentasikan di dalam debat presiden baru-baru ini. Saya kira debat presidennya sudah berlangsung beberapa kali termasuk Pilpres ya. Oleh karena itu, mari kita lihat apa saja yang harus kita perhatikan di dalam menghadapi uh, pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan Februari yang akan datang ya. Lalu apa yang kita akan kerjakan ya. Lalu apa juga yang langkah-langkah apa yang kita lakukan di dalam rangka untuk mencapai tujuan investasi kita. Jadi saya sampaikan di sini adalah pemilu selalu menjadi waktu yang penting untuk memahami dinamika politik dan mendukung proses demokrasi serta ke arah mana negara akan dibawa ya. Seperti saya katakan tadi ya di dalam debat capres ya, rencana kebijakan para calon presiden dapat dipakai sebagai salah satu referensi bagi para investor untuk menentukan kira-kira sektor apa saja yang harus mereka pilih dalam menentukan kebijakan dan tujuan investasinya dikaitkan nanti eh, dengan perkiraan Anda siapa yang akan terpilih. Saya tidak mengatakan ya siapa yang akan menang ya, siapa yang akan terpilih. Karena di sini saya tidak ingin mengatakan siapa yang akan kalah, siapa yang akan menang. Karena tetapi siapa yang akan terpilih berdasarkan mayoritas yang memilih. Jadi, nah, oleh karena itu juga pastikan untuk mendapatkan informasi terutama tentang program-program para calon dan salah satu informasinya dapat kita peroleh melalui debat-debat mereka. Ya, kita telah mendengarkan ya debat-debat mereka dan saya kira mungkin ada di antara bapak-bapak maupun ibu-ibu yang mendengarkannya. Ya, kalau saya mendengar dari berita-berita aja lah. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam berinvestasi di pasar modal menjelang pemilu? Apakah menjelang pemilu? Apakah tidak menjelang pemilu? Kalau menurut saya prosesnya sama saja. Prosesnya sama saja, urutan-urutannya sama saja. Hanya situasilah yang akan mempengaruhi proses itu akan berjalan dengan sempurna atau tidak. Proses-proses tersebut antara lain adalah kalau kita berinvestasi, mari kita back to basic ya. Kembali kepada apa yang seharusnya kita kerjakan. Kita harus melakukan tujuan investasi kita. Untuk apa investasi kita? Apakah untuk memupuk kekayaan ataukah untuk mencari penghasilan? Tentunya kalau untuk mencari penghasilan maka yang kita lakukan adalah trading. Apakah itu trading jangka pendek, apakah itu intraday trading. Itu adalah untuk mencari penghasilannya. Sedangkan untuk memupuk ke dana kita untuk berkembang di masa yang akan datang, tentunya kita melakukan investasi.
apakah itu momentum investing maupun value investing. Lalu apa yang harus kita perhatikan? Ini juga kita belajar di dalam mata-mata pelajaran kursus dasar trading, kursus dasar investasi ya. Di antaranya adalah kita meraihkan makro ya, kondisi makro. Kondisi makro yang terdiri dari kondisi politik, kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi nasional, lokal, lalu rentang waktu investasi, apakah kita berinvestasi dalam jangka pendek, jangka pandang, atau jangka menengah. Ya. Lalu pengetahuan pasar dan investasi. Nah, kita harus menganalisa ya, menganalisa bagaimana keadaan pasar sekarang. Apakah sedang bullish, sedang bearish dikaitkan dengan kondisi global misalnya, atau kondisi nasional atau lokal. Lalu yang penting lagi adalah dalam setiap investasi kita istilahnya salah satu kewajiban kita adalah untuk mengurangi risiko melakukan diversifikasi portofolio ya. Yaitu jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Nah, setelah dari itu juga kita kan tidak statis ya. Portofolio kita disesuaikan dengan kondisi sekitar kita bisa saja berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kita melakukan evaluasi portofolionya secara berkala sesuai dengan kondisi dan situasi yang kita hadapi. Contohnya, kita sudah memikirkan bahwa sekarang si calon A akan terpilih dengan uh, dengan uh, program-program kerjanya sesuai yang kita dengar dari debat adalah program kerja yang sesuai yang kita pilih sektor-sektornya yang kira-kira kalau dia terpilih di itu sektor tersebut akan akan moncer lah, akan maju, ya, akan baik untuk dipilih. Oleh karena itu, kita eh, telah memilih misalnya sektor tertentu, tapi ternyata di dalam kenyataan ternyata siapa yang akan kita pilih ternyata tidak terpilih. Tentunya kita harus mengevaluasi lagi portofolio kita ya. Karena portfolio pertama disesuaikan dengan kemungkinan eh, calon kita akan terpilih, sedangkan kenyataan misalnya pada setelah tanggal Februari nanti calon kita tidak terpilih, tentu saja kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah selanjutnya akan berbeda dibandingkan eh, dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya ya, dengan kebijakan-kebijakan yang kita tentukan sebelumnya sesuai dengan eh, bentar, saya akan guys, saya akan pilih pointer dulu. Oke ya, kita evaluasi portofolio secara berkala. Lalu ini adalah standar yang harus kita lakukan di dalam melakukan investasi. Siapapun yang akan terpilih, ya, dengan kebijakan-kebijakannya, maka kita tidak bisa terlepas untuk melakukan langkah-langkah ini. Pertama, analisa fundamental, analisa teknikal, tingkat risiko dan toleransi, pemahaman pajak, biaya investasi, dan kalau kita misalnya eh, memilih reksadana karena kita tidak ada waktu, maka rekam jejak manajer investasi pun harus kita ikuti. Nah, sekarang mari kita eh, lihat satu persatu ya. Nah, kita terutama eh, yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai keadaan kondisi ekonomi saat ini ya. Ini sering misalnya Pak Pardep mengatakan, wah Cina akan begini, lalu India akan begini, lalu Amerika akan begini. Mari
kita sekarang lihat salah satu analisa yang dilakukan oleh seorang ekonom terkenal ya, ekonom bukan terkenal lah, ekonom yang sudah punya credential untuk melakukan analisa ekonomi secara global. Baik, apakah ini terlihat Pak Nyelo? Terlihat ya. Growth inflation and rate to be lower than expected ya. Jadi di sini katakan Oh ini bahwa masih yang sebelumnya kali yang. masih yang sebelumnya ya. Heeh. Sebentar ya. Ini terlihat. Nah iya jelas Oke. kelihatan. Nah, sekarang saya ingin melihat ini ya hasil analisanya saja lah. Eh, kesimpulannya aja. Jadi kesimpulannya saya scroll ke bawah ya. Ini analisanya jelimet banget ya, kita nggak usah baca. Kalau mau baca juga bisa saya kasih linknya. Akan tetapi kita lihat hasilnya ya, hasil analisa dia. Nah, ini hasil analisa dia. Pertama, bagaimana keadaan Amerika ya. Dia mengatakan bahwa kemungkinan pada triwulan pertama ini GDP growth Amerika akan turun well below potential in the coming quarters ya. Jadi akan turun ya. Saya kira terjemahannya nih, the lack impact of previous monetary policy tightening should push GDP growth well below potential. Jadi di bawah ya dalam kuartal yang akan datang, dalam kuartal pertama. Jadi GDP-nya akan slow down. Itu Amerika. Sekarang kita lihat Eropa. Di sini jelas kita bahwa secara broadly, secara luas, Eropa akan mengalami stagnasi ya di dalam triwulan pertama. Lalu Jepang ya. Jepang juga akan melambat di tahun 2024 ya. Lalu Inggris. Inggris dia masih berpikir mengenai resesi ya. Lalu Kanada pertumbuhan ekonominya lemah ya. Ya. Lalu Australia dan New Zealand. Ini yang agak kelihatannya agak baik nih ya. Ya, berpikir bahwa ekonomi kedua negara ini akan bisa menghadapi resesi. Cina ya, nah, ini Cina yang selalu disampaikan oleh Pak Parlep ya. The step up policy support and uptick in consumer spending should continue to drive the modest cyclical recovery. Jadi kemungkinan ada recovery pada awal tahun 2024 ya. Akan tetapi akan banyak hambatan ya. Jadi apakah recovery-nya akan sustainable atau tidak masih dipertanyakan. Jadi menurut analisa tersebut, Cina diharapkan akan akan ada recovery di dalam awal-awal tahun 2024. Akan tetapi ya beberapa tantangan headwinds itu adalah angin dari depan ya tantangan eh, bahwa recovery-nya tidak akan sustainable, tidak akan bertahan secara tetap gitu ya. Lalu India. Nah, India nih. India negaranya Pak Pardep sama Pak Airani ya, pertumbuhan masih akan kuat sampai dengan pemilu yang akan datang. Nah, ini dikaitkan juga dengan kita kalau kita melihat nanti ya, Elliott Wave prognosis
apakah kita juga akan menguat sampai pertumbuhan sampai bulan Februari nanti, kita akan lihat ya dari Elliott Wave. Ya. Lalu negara-negara lainnya di Asia, weak global demand, ya permintaan yang lemah, ya akan menahan pertumbuhan dari GDP. Ya. Lalu negara-negara Eropa yang sedang emerging seperti negara-negara Eropa yang bangsa Albania lah ya, Turkmenia dan lain-lain, ya menghadapi inflasi. Amerika Latin saya kira tidak usah terlalu kita perhatikan ya. Tapi yang mungkin harus kita perhatikan di sini tadi adalah Amerika, Eropa, Jepang, eh, dan terutama adalah Cina. Nah, Cina kita harapkan kalau jika dia sesuai dengan analisa ini akan terjadi modest recovery. Nah, ini mungkin karena kan biasanya kalau Cina bagus, Indonesia juga terimbas, eh, bisa terimbas mengikuti Cina begitu. Biasanya begitu. Nah, ini global economy. Mari kita lihat sekarang bagaimana Indonesia. Indonesia, nah, saya buka, itunya klik, itunya sekarang. Oke. Nah, ini keadaan ekonomi di Indonesia. Kelihatannya Pak Angelo? Pak Angelo, Trading economics ya? trading economics ya. Ya, ya. Ini adalah trading economics Indonesian Indicators ya. Stock market sesuai dengan hari ini. Ini yang terakhir nih ya. Kita melihat sesuai dengan gambar Pak Angelo atau gambar saya tadi ya. Di sini dia pakai line charts ya. Karena kita belajar stock market ini, belajar chart ini karena biasanya charts adalah tells everything. Dia sangat istilahnya uptrend sekali. Kalau itu strong uptrend ya. Meskipun tadi ada koreksi. Nah, koreksi mungkin mudah-mudahan ini koreksi-koreksi ringan aja lah. Dia akan melanjutkan uptrendnya. Nanti kita lihat di dalam apa Elliott Wave Prognosis ya. Itu mengenai biasanya IHSG adalah merupakan leading indicator. Jadi kalau strong uptrend biasanya ekonomi mengikuti karena indeks merupakan leading indicator. Di sini indeksnya naik terus. Kita harapkan ya keadaan ekonomi juga akan naik terus begitu ya. Kalau indeks kita percaya sebagai leading indicator dari ekonomi. Akan tetapi tentunya ini akan sangat terpengaruh sekali oleh keadaan menjelang pemilu ini. Nanti kita lihat menjelang pemilu itu apa saja yang harus kita perhatikan ya. Oke, sekarang sekarang di sini GDP. Nah, Anda bisa melihat di sini ya indikator ekonomi Indonesia berdasarkan laporan terakhir bulan September tahun 23 ya. Tingkat pengangguran misalnya menurun dari 5,45% ke 5,32%. Berarti bagus ya. Lalu tingkat inflasi menurun dari 2,86 menjadi 2,61. Ya, berarti bagus ya. Inflasi month to month agak jelek ya. Interest rate konstan ya. Balance of trade. Nah, balance of trade ini dia sebelumnya previous dia 3,3474, sekarang 2412 menurun. Nah, kita melihat juga kita karena kalau balance of trade menurun kaitannya adalah dengan
mata uang kita, US dollar juga kan eh, istilahnya kursnya naik terhadap rupiah ya. Dan banyak lagi yang bisa Anda perhatikan di dalam Anda menganalisa kira-kira menghadapi pemilu itu bagaimana. Nah, yang harus Anda perhatikan lagi di sini adalah government budget. Bahwa belanja pemerintah itu sangat ini sekali, sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi kita di sini tidak semuanya saya akan bahas, akan tapi salah satunya yang akan kita bahas adalah government budget ya. Dari minus 2,35 menjadi minus 1,6. Oh, ini malah lebih bagus nih government budgetnya. Dari yang lebih besar menjadi kecil. Tapi mungkin lihat di sini government ya. Government revenue naik dari 2,6 menjadi 2,7 ya. Pendapatan pemerintah naik ya. Fiscal expenditures ya, pajak ya naik dari 30 kepada 3,1 ya. Credit rating 60 ya. Nah, military spending ya, keperluan untuk militer ya agak naik di sini. Tapi coba nanti kita lihat di sini tadi mana. Nah, tidak ada lagi, saya kira yang harus kita perhatikan. Ini adalah economic indicator yang bisa Anda lihat untuk eh, Anda menentukan langkah-langkah apa saja yang Anda akan lakukan berdasarkan analisa Anda setelah melihat economic indicator ini. Ya, Indonesian Economic Indicator. Ini saya anggap adalah valid karena datanya adalah dari Biro Pusat Statistik Indonesia ya datanya ini dari BPS. Nah, demikian mengenai keadaan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, nah, waktu investasi ya, time frame. Saya kira dari 6, 7, 8, 9, 10, 11 kita tidak bahas lagi karena ini merupakan basic strategi investasi atau urutan-urutan proses melakukan investasi yang Anda harus ketahui. 6, 7, 8, 9, 10 ya. Pemahaman pajak ya, biaya investasi dan lain-lain itu Anda yang harus tahu lah. Dan itu kita harus sudah pelajari bersama. Ini dipelajari di kursus dasar trading, di kursus dasar fundamental analisis ya, yang kita laksanakan beberapa kali pada waktu yang lalu. Nah, ini tadi indikator ekonomi. Nah, sekarang kita melihat Elliott Wave. Sangat menarik di sini ya. Waktu kita presentasikan Elliott Wave 2-3 minggu yang lalu, wave ketiga sudah mencapai 100%. Berarti dia akan koreksi ya. Di dalam presentasi yang lalu, bentar, saya cari dulu. Nah, ini wave 3 ya. Sudah kemarin itu sudah mencapai 100% nih ya. Nah, menarik sekali. Di sini kok 100-nya berubah menjadi 55%. Berarti target belum tercapai. Ya, berarti target belum tercapai. Yang tadinya 100%, ya, ini nih, ini yang tadinya 100%
berubah menjadi 50%, 55%. Artinya apa? Yang dianggap tadinya target sudah tercapai, ternyata dia masih kemungkinan melanjutkan dengan sekarang angkanya di 55%. Di dalam keadaan very strong uptrend, di dalam teori Elliott Wave, Wave 3 bisa saja melakukan extension, kelanjutan, keberlanjutan ya. Yang tadinya 100 sudah tersampai targetnya, sekarang ternyata menjadi 55. Artinya targetnya belum tercapai oleh sekarang ini. Akan lebih tinggi lagi. Karena apa? Dia semuanya trennya up. Ini mengatakan bahwa sekarang Wave 3 sedang melakukan extension. Targetnya di mana? Target pertamanya adalah di 7544. Targetnya adalah di 7544. Ya. Dan target keduanya kalau 7544 dilampaui, maka kemungkinan dia ke 8073. Tapi ini kan disclaimer. Ini kan kita tidak tahu nih pemilu akan bagaimana. Nanti kita analisa pemilunya akan bagaimana ya. Bukan kira-kira pemilu itu yang akan berpengaruh dengan adanya pemilu itu faktor-faktor apa saja. Jadi saya sampaikan lagi, tadi Pak Angelo di dalam AMTA mengatakan bahwa ada dua demand besar yang kemungkinan mendorong IHSG naik, meskipun kemungkinan sekarang ini akan ada koreksi sedikit-sedikit ya. Hari Senin harus hati-hati kata Pak Angelo. Tetapi ada kekuatan dua demand besar. Tadi ditunjukkan oleh Pak Angelo bahwa kemungkinan IHSG akan didorong lebih naik lagi. Dan menurut Elliott Wave dia akan mengarah ke 7544 dengan target keduanya adalah 8073. Ini biasanya dihitung pakai Fibonacci retracement juga ya. Pakai itu analisa IHSG menurut Elliott Wave. Nah, sekarang uh, advice-nya apa dari Elliott Wave? Nah, advice-nya beli karena ini adalah a very positive signal. Ada 3 wave yang berturut-turut menunjukkan bahwa sangat jelas dia positif trennya, ya, sangat jelas positif trennya dan menunjukkan bahwa target belum tercapai, has not yet been reached. Oleh karena itu, cek di time frame mana Anda bermain ya. Apakah di time frame jangka pendek, jangka panjang, atau jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, ini target yang pertama adalah di sini jangka pendek, ya. Kedua jangka menengah, ketiga jangka panjang. Nah, ini bicara soal time frame lah. Waktu investasi, time frame, ya. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, bahwa nampaknya sesuai dengan Elliott Wave prognosis bahwa ini dalam keadaan strong uptrend. But ingat bahwa pemilu itu penuh dengan dinamika ya. Strong uptrend-nya ini dikonfirm oleh statement dari AMTA tadi bahwa ada 2 strong demand yang menunjukkan bahwa IHSG akan naik. Akan lebih naik meskipun kemungkinan hari Senin akan ada koreksi ditunjukkan oleh tadi gambar candlestick ya, inverted hammer. Nah, sekarang mari kita lihat pra-election outlook di sini ya. Analisa situasi menjelang pemilih ditinjau dari berbagai aspek ya. Anda harus perhatikan ini aspek politik bagaimana ya.
Jadi perhatikan dinamika partai politik ya, persepsinya terhadap pemimpin dan potensi aliansi antar partai. Anda sudah melihatlah sekarang nih partai-partainya satu sama lain beraliansi dengan siapa ya. Anda dari situ juga bisa mengambil kesimpulan sebenarnya. Ya. Saya tidak mengarahkan akan tetapi satu sama lain beraliansi dengan siapa. Nah, lalu aspek sosial, amati dinamika masyarakat, isu-isu sosial yang mempengaruhi eh, pemilihan. Dan ini yang harus diperhatikan bahwa apakah pemilihannya akan berjalan dengan lancar, apakah akan penuh dengan gejolak atau bagaimana. Karena gejolak itu bisa menimbulkan ketidakpastian di dalam ekonomi, di dalam uh, usaha ya, dunia usaha. Kalau ada gejolak. Lalu ekonomi, tinjau stabilitas ekonomi. Lalu sekarang kan uh, ekonominya kalau saya lihat tadi indikator-indikator yang ada tidak begitu jelek lah. Akan tapi kan harus diperhatikan juga ke kebijakan ekonomi yang diusulkan oleh para kandidat di debat capres dan nanti dampaknya potensialnya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, ini harus kita analisa ya. Siapa yang akan kita pilih, siapa yang akan menjadi terpilih. Nah, kita analisis lalu kebijakannya apa seperti dipresentasikan oleh mereka dalam debat capres. Lalu keamanan. Nah, keamanan nih hampir dampaknya sama dengan sosial lah. Potensi ketegangan politik. Nah, tapi rasa-rasanya sih eh, pemilu yang mulai dari zaman Pak Habibie sampai sekarang, meskipun ada ketegangan, ya oke-oke saja ya. Satu yang Anda lihat adalah mungkin secara historis Anda bisa melihat eh, konformasi IHSG akan bagaimana dengan melihat pemilu tahun 2019, pemilu 2014, pemilu 2009, pemilu 2004. IHSG pada waktu itu, pada waktu akan pemilu bagaimana kita bisa lihat. Sayang saya belum membuat suatu perbandingan ya, historical trend dari pemilu ke pemilu ya. Tapi nanti mungkin dalam diskusi kita bisa lihat. Tahun 2019 itu pemilunya bulan apa? Kita lihat 3 bulan, 2 bulan sebelumnya IHSG bagaimana? Kita bisa lihat nanti bersama. Lalu media dan teknologi. Evaluasi bagaimana media dan teknologi berkontribusi pada kampanye. Nah ini banyak sekali, misalnya media-media ini yang beritanya kadang-kadang memanaskan gitu ya. Ya, karena saling-saling media kan punya punya kandidatnya masing-masing juga ya. Saling memanaskan ya. Lalu bagaimana partisipasi pemilih? Nah itu kita eh, serahkan kepada kita lah ya. Lalu hukum dan keadilan. Saya kira ini kita yang paling utama adalah politik, sosial, ekonomi dan keamanan ya yang harus kita perhatikan nanti. Karena ini sangat akan memperhatikan dunia usaha ya bagi kita. Jadi analisa holistik dari aspek ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dinamika menjelang pemilu dan membantu pemahaman mengenai arah politik, ekonomi, dan sosial dari suatu negara, yaitu Indonesia. Nah ini yang menentukan anak saudara membuat analisa akan ke arah mana nantinya. Ya. Lalu tujuan investasi Anda akan bagaimana dan strategi-strateginya juga akan bagaimana. Ya. Selanjutnya, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan investasi maupun trading di pasar modal menjelang pemilu. Tadi ketidakpastian ekonomi,
politik, ya, kebijakan ekonomi, dan biasanya pasar akan sangat volatile karena mereka belum tahu ya kemana arahnya nih suasana menjelang pemilu itu. Siapa yang akan menjadi yang terpilih, siapa yang akan menjadi pemerintah berikutnya, apakah kebijakan-kebijakannya eh, akan dilanjutkan atau tidak ya yang kebijakan pemerintah sebelumnya. Contohnya saya memberikan satu yang inilah yang sangat spesifik sekali lah ya. Karena ini juga sangat spesifik karena pemilihan faktor, ya, pemilihan sektor. Ada isu IKN kan, isu IKN. Mungkin bisa saja kalau yang terpilih yang lain, ya, yang oposan, mungkin saja IKN dibatalkan dan tentunya ini akan berpengaruh terhadap eh, sektor-sektor yang tadinya kalau IKN akan jadi, ini akan berkembang sektor tersebut, akan maju. Akan tetapi ternyata yang terpilih anti IKN, tentu saja outputnya akan eh, berlainan ya. Lalu pola sejarah. Nah ini, itu yang saya sampaikan tadi. Tinjau pola pergerakan pasar sebelum pemilu sebelumnya. Nah, tadi ini ternyata ada, saya sampaikan di sini juga. Tadi sudah saya sampaikan terlebih dahulu. Kita melihat pemilu 2019, 2014, 2009 dengan 2004, dua tiga bulan sebelum pemilu itu bagaimana trennya. Akan tetapi secara keseluruhan misalnya dari 2004 sampai 2000 apa 23, 20 tahun itu naik terus. Jadi kalaupun turun itu sifatnya akan sementara. Pasar modal dalam jangka panjang naik terus, disregard ada pemilu. Disregard pemenangnya siapa? Coba tahun 2004 indeks 200, sekarang 7.000. Indeks 700 waktu 2004 saya masih mengalami ya. eh, Bank Mandiri 700, Bank BRI 1.000, sekarang Bank BRI misalnya berapa itu akan tetapi sudah 2-3 kali stock split ya. Sebetulnya harga Bank Mandiri sama BRI itu sudah puluhan ribu. Akan tetapi karena stock split di bawah 10.000 lagi. Tetapi waktu pertama kali Mandiri dan BRI itu adalah 760 saya beli, BRI 1.000. Sekarang sudah berlipat-lipat. Inilah yang harus kita perhatikan. Faktor-faktor yang diperhatikan menjelang pemilu. Nah, selanjutnya, sektor-sektor apa saja yang harus diperhatikan menjelang pemilu. Sektor keuangan dan perbankan di pemilu manapun akan begitu-begitu sajalah. Pemerintahnya siapa aja, ya. Bank selalu akan ada, ya. Lalu infrastruktur selalu akan menjadi isu bahwa itu akan dikembangkan. Energi itu juga selalu akan menjadi isu utama. Kesehatan, teknologi. Nah, yang harus diperhatikan adalah konsumen dan retail ya. Dikaitkan bisa dengan consumer. Beras apa ada pemilu atau tidak ada pemilu kan orang perlu tetap. Jadi ini saya kira sektor-sektor yang harus selalu diperhatikan ya. Selalu menjadi pilihan ya. Jangan pergi dari sektor ini. Bahwasanya yang menang itu siapa, yang terpilih itu siapa, yang tidak terpilih itu siapa, sektor-sektor ini akan tetap berjalan sesuai dengan tugasnya. Mempertahankan kestabilan, misalnya bank, infrastruktur, mempertahankan bahwa dia sudah harus berkembang terus untuk menunjang perekonomian,
energi juga demikian, kesehatan rakyat harus sehat, teknologi tidak harus lebih jelek dari keadaan saat ini, harus lebih baik, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Jadi, sektor-sektor apa yang harus diperhatikan, saya memilihnya kepada 1, 2, 3, 10 sektor ini. Melalui keuangan, infrastruktur, energi, kesehatan, teknologi, konsumen, manufaktur, properti, dan pertanian, serta telekomunikasi. Nah, istilahnya, eh, secara detail, nanti kalau perlu, saya akan bagikan ini handout-nya kepada Anda sekalian ya. Karena kalau saya presentasikan semuanya, waktunya akan terlalu panjang. Dan ini adalah weekend, saya tidak mau mengganggu liburan Anda. Nah, kebijakan keuangan macam-macam di sini. Nanti bisa dipelajari oleh Anda sekalian. Nah, yang harus kita perhatikan adalah kemungkinan ada apakah kemungkinan ada krisis keuangan ya. Lalu kita bicara soal ARTO, soal BBYB, BBYB. Apakah ada peraturan mengenai financial technology ya? Ya. Lalu layanan keuangan inklusif, kebijakan bank sentral, bagaimana tingkat suku bunga. Kalau menurut saya, ini standar bahwa siapapun pemerintahnya, kebijakan itu akan begitu-begitu saja. Ya. Isu infrastruktur, saya mengatakan tadi, saya secara spesifik mengatakan bahwa karena ini itu yang merupakan isu yang sangat eh, sentral ya, isu eh, isu IKN misalnya, itu akan sektor mana yang akan bergerak kalau IKN jadi, sektor mana yang tidak, sektor mana yang akan akhirnya mundur kembali kalau IKN tidak jadi. Nah, ini juga harus dipertimbangkan ya oleh kita sekalian. Isu energi. Nah, tadi kita bicara soal brand, soal PGEO, soal BRPT. Nah, teknologi energi baru di sini. Ya, teknologi udah. Bicara soal brand, energi dan brand, tadi PGEO, ya, BRPT, ya, semuanya itu MNCN juga masuk dalam teknologi energi baru ya. Ini akan apakah Anda ya akan terpengaruh dengan perkembangan teknologi ini baru akan Anda istilahnya akan Anda perhatikan perkembangan teknologi energi baru ini yang saham-sahamnya sekarang ini kita lihat brand itu kalau saya lihat sih itu energi baru ya. Please correct me if I'm wrong ya. Lalu industri energi fosil ya, batu bara ya, dan selanjutnya isu kesehatan, bla 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 ya, isu pengembangan teknologi, menjelang pemilu bagaimana, banyak banyak ini hal-hal yang harus kita perhatikan semua. Isu konsumen dan menjelang pemilu, lihat kalau bicara soal mikro, waktu pemilu kan sering ada pembagian pembagian misalnya Indomie dan lain-lain tentunya bangsanya saham-saham Indofood, saham-saham apa ICBP harus diperhatikan ya. Dan sekarang mulai kelihatan agak bergerak gitu ya saham-saham Indofood sama ICBP. Ini saya tidak akan bahas secara panjang lebar, akan tetapi saya akan coba bikin PDF filenya, saya kirim ke grup nanti. Nah, demikian juga isu kebijakan manufaktur. Silakan dibaca. Properti dan konstruksi menjelang pemilu. Nah, ini kaitannya juga ada dengan sedikit dengan IKN misalnya. Nah, itu kebijakan pertanian ya. Ini banyak sekali yang harus kita eh, perhatikan. Jadi sebenarnya kalau saya ditanyakan sektor-sektor mana, saya ditanya juga oleh wartawan kontan, sektor-sektor mana yang akan
harus diperhatikan yang menjelang pemilu. Loh, kalau bicara soal investasi, ya kita bicara jangka panjang, bukan hanya menjelang pemilu. Betul tidak? Kalau bicara soal investasi, ya, seluruh sektor-sektor yang kita anggap akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak dalam jangka panjang, itulah yang akan kita pilih. Lain dengan trading. Trading tadi disampaikan misalnya, menghadapi pemilu itu, market akan sangat volatile. Tidak ada kaitannya dengan investasi. Oleh karena itu, kalau trading menghadapi pemilu, market sangat volatile, akan menjadi kesempatan bagi para trader. Apakah itu swing trader, apakah itu day trader. Karena yang dicari oleh mereka adalah volatilitas market. Kalau untuk jangka panjang, ya kembali ke back to basic. Lihat industri apa yang pada masa-masa yang akan datang akan berkembang, disregard atau tidak melihat siapapun yang akan menjadi yang terpilih di pemilu. Contohnya, perbankan akan ada terus. Jadi kalau saya ditanya, kira-kira untuk investasi menjelang pemilu ini apa yang akan dipilih yang kembali aja kepada basic saya bilang. Karena investasi itu jangka panjang. Cari perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus, eh, manajemennya bagus, industrinya kemungkinan akan berkembang dan selanjutnya dan selanjutnya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan ya. So, ini juga telekomunikasi demikian. Silakan dibaca. Nah, ini eh, saya akhiri presentasi mengenai apa eh, faktor-faktor apa aja yang harus diperhatikan menjelang pemilu. Nah, sekarang saya ingin sampaikan, kira-kira saya tidak melihat tadi siapa yang akan terpilih. Saya melihat fundamental aja. Kalau saya lihat fundamentalnya, maka saya selalu cari, kita selalu cari sektor-sektor atau saham-saham yang under value, perusahaan yang great, maupun perusahaan yang excellent. Perusahaan-perusahaan mana yang excellent? Brand. Nah, brand perusahaan baru di sini belum ada datanya, ya, tidak terbaca ya, karena analis belum bisa membaca. Karena kan bikin analisa kan harus ada data historis. Kalau data historisnya tidak ada, dia tidak bisa membuat analisa. Akan tapi kita lihat juga di sini DSSA, ya, ada di sini. Di sini DSSA dividen yield-nya adalah 0. Tidak membagikan dividen. Kepada perusahaan-perusahaan tidak membagikan dividen, mungkin ini merugikan investor. Akan tapi tunggu dulu, investor harus melihat mengapa dia tidak bagikan dividen. Mungkin dana keuntungannya dia pakai untuk apa? Untuk pengembangan perusahaan. Jadi saya sampaikan, saya sarankan, meskipun perusahaan itu tidak mengambil dividen, tidak membagikan dividen, ditanya kepada manajemennya, mengapa kalian tidak membagikan dividen? Kalau manajemennya bisa mempertanggungjawabkan bahwa saya membeli capex, capital expenditure, untuk capital expenditure. Jadi untuk membeli peralatan-peralatan baru, equipment baru untuk pengembangan perusahaan.
Sehingga saya mohon maaf, para pemegang saham, saya belum ingin memberikan dividen. Nah, kalau para pemegang saham setuju, maka ini nol, karena dipakai untuk pengembangan perusahaan. Nah, kita lihat ITMG di sini. Perusahaannya memberikan dividen secara besar. Kita lihat juga perusahaan membagikan dividen secara besar, alat-alat produksinya masih bagus-bagus semua, jadi tidak memerlukan capital expenditure yang besar, sehingga dia bisa menjadikan membagikan dividen yang besar. Nah, perusahaan-perusahaan ini juga harus dicari oleh kita, ya. ITMG di sini kita lihat ya, masih ada upside potensialnya, ke apa istilahnya risikonya rendah, ya, PI rasionya masih rendah, under value, price and book value masih rendah, under value, dividennya tinggi, utangnya juga kecil. Nah, hanya mungkin bagi kita itu harga 35.000 per saham itu menakutkan. Akan tetapi bagi investor-investor besar, bagi value investor, nampaknya perusahaan-perusahaan yang beginilah yang harus dicari, yang dicari mereka. Ya, tetap bisa bagi dividen yang besar, lalu perusahaannya tetap bisa maju, ya, karena alat-alat produksinya masih ada, tidak usah membeli alat-alat produksi yang baru. Lalu total hutangnya juga kecil, hanya 2% dari total modal, ya. Dan selanjutnya. Nah, ini Anda dari kita, dari PIPMI investor, kalau Anda ingin menjadi value investors, maka Anda bisa bertanya kepada kita kalau Anda belum memiliki aplikasi ini. Kita akan presentasikan setiap seminggu sekali hari Jumat. Oleh karena itu, silakan di samping nanya mengenai trading kepada Amta, kalau Anda ingin menjadi investor, tanya juga, ya. Dan ini sudah di filter oleh kita, oleh Pak Angelo dan saya. Jadi filternya adalah menemukan great companies dan excellent companies dengan harga yang rendah, huge discount. Nah, di samping itu, ternyata ada saham-saham Anda, saham-saham lain yang Anda ingin tahu yang di luar perusahaan-perusahaan yang termasuk kategori ini. Silahkan Anda tanyakan kepada kita. Karena kita akan jawab melalui apa yang dinamakan dengan icon financial hold ini. Nah, kita lihat ya. Saya klik financial hold-nya. Oke. Anda misalnya mau bertanya tentang Wika. Pak Ratman, Wika bagaimana? Kita lihat Wika kok overall hold-nya hampir sama dengan namanya. Wika weak. Wika di sini weak ya. Ini ya. Nah, Anda mau tanya apa lagi? Misalnya WSKT. WSKT udah pasti kita apa tadi kalau lihat berita-berita tidak akan masuk excellent dan great company. Tapi kita lihat WSKT agak good, apa fair, apa weak. Ternyata WSKT juga weak. Yang dimulai dengan weak kok banyak weak ya. Sekarang lihat BBNI karena BBNI nampaknya tidak termasuk di great tapi masuk growth apa good. Nah, Anda bisa menanyakan kepada kita dan kita dengan mudah akan bisa menjawab ya. Jika perusahaan itu tidak termasuk di dalam kategori yang ini. Kategori excellent
maupun kategori grade. Jadi demikian. Akhirnya kesimpulannya ya, kalau kita bertanya, kalau di investasi, sektor-sektor apa saja yang akan memberikan peluang menjelang pemilu? Kalau saya jawabannya adalah lihat aja kinerja eh, sahamnya, kinerja perusahaannya satu persatu, dan cari perusahaan yang great dan memberikan diskon yang tinggi. Dan ini bisa diperoleh di aplikasi yang saya presentasikan sekarang. Kalau tidak masuk ini, kategori grade dan discount, kita bisa cari di sini, di financial health, kesehatan perusahaan. Saya kira demikian presentasi saya mengenai istilahnya apa sektor-sektor apa saja yang harus diperhatikan menjelang pemilu. Jawaban saya adalah tidak melihat sektor, lihat aja perusahaan yang bagus, manajemen yang bagus, yang harganya masih eh, harganya masih obral, tapi perusahaannya prima. Ya, itu jawaban saya. Mengenai sektor-sektor apa yang tidak akan growing, ya, dikaitkan dengan kebijakan tadi. Contohnya mengenai IKN misalnya. Kalau IKN jadi, bagaimana? Kalau IKN tidak jadi, bagaimana? Oke, saya kira demikian presentasi saya. Untuk itu, presentasi saya selesai sampai di sini, ya, sampai kita bisa melakukan diskusi.